Oppo bersiap untuk meluncurkan jajaran K13 Turbo di Tiongkok pada 21 Juli mendatang. Seri ini akan mencakup dua ponsel pintar, yaitu K13 Turbo dan K13 Turbo Pro. Oke sob, di video ini kita bahas dulu versi Oppo K13 Turbo. Video resmi Oppo K13 Turbo Series menunjukkan sebuah perangkat dengan estetika yang menawan dan berani. Desain belakangnya langsung menarik perhatian dengan modul kamera ganda berbentuk cincin yang menonjol dan disertai branding turbo yang jelas. Penempatan branding ini tidak hanya menjadi penanda seri K13 Turbo, tetapi juga menegaskan fokus Oppo pada performa yang agresif. Ponsel ini akan menampilkan kipas pendingin RGB yang terintegrasi ke modul kamera berbentuk pil di bawah sensor kamera utama dengan ventilasi keluaran di panel samping. Oppo K13 Turbo mengusung desain bingkai datar yang memberikan kesan modern dan premium, mirip dengan tren smartphone kelas atas saat ini. Tampilan ini tidak hanya menambah kesan elegan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan genggaman. Desain ini dikombinasikan dengan layar datar yang memiliki punch hole di bagian tengah atas, memaksimalkan area pandang pengguna. Selain itu, tombol daya dan volume ditempatkan di sisi kanan ponsel pintar, dan di atasnya terdapat ventilasi udara untuk pembuangan panas. Perangkat ini juga akan menampilkan panel layar datar dengan bezel yang seragam dan tipis di sekelilingnya. Ponsel ini akan tersedia dalam 4 warna, Black Warrior, First Purple, dan warna yang sedikit berbeda, Night White, yang memberikan pengguna beberapa pilihan gaya yang berbeda. Sisi-sisi ponsel ini tampak dilapisi logam dengan lubang pembuangan di sebelah kiri, tepat di atas tombol daya dan volume. Oppo K13 Turbo diperkirakan akan menampilkan layar datar OLED 6.8 inci dengan resolusi 1.5K 2800x1280 pixel dan refresh rate tinggi 144 Hz. Layar ini akan memberikan visual yang tajam dan mulus, ideal untuk gaming dan konsumsi media. Soal performa, Oppo K13 Turbo ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8450 dibangun di atas proses fabrikasi 4 nanometer generasi kedua milik TSMC. SoC dilengkapi dengan RAM LPDDR5X 12GB atau 16GB dan storage UFS 4.0 hingga 256GB atau 1012GB. Kamu nggak bakal kehabisan ruang atau lemot saat buka banyak aplikasi. Oppo K13 Turbo ini bisa diandalkan buat game berat, multitasking, bahkan editing. Untuk menunjang aktivitas berat seperti bermain game, Oppo menyematkan baterai besar 7000 mAh yang mendukung pengisian cepat 80W, memungkinkan pengisian dari 0 hingga 100% dalam waktu singkat. Salah satu fitur andalan seri ini adalah Super Cooling Combo, sistem pendingin 2 yang mencakup casing magnetik berpendingin light dengan pompa mikro untuk mendinginkan komponen internal. Kipas pendingin eksternal Icewing 27W yang dapat ditempelkan secara magnetik ke bodi ponsel dan meniupkan arah udara dingin secara langsung. Kombinasi sistem pendingin light dan udara ini memberikan kestabilan suhu saat bermain game dalam waktu lama atau menjalankan aplikasi berat, mengurangi resiko throttling dan panas berlebih. Soal fotografi, Oppo K13 Turbo dilengkapi dengan kamera utama 50MP dengan sensor kedua 2MP untuk depth, serta kamera depan 16MP untuk selfie. Desain kamera belakang menunjukkan bahwa Oppo fokus pada penyeimbangan antara performa foto dan desain gaming. Seluruh sistem ini berjalan di atas Android 15 dengan antarmuka ColorOS 15. Fitur lain termasuk sensor sidik jari optik dalam layar, audio USB Type-C, speaker stereo, tahan air IPX8, konektivitas 5G SA-NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac 2.4 GHz dan 5 GHz, Bluetooth 5.4, GPS, dan NFC. Harga untuk pasar Tiongkok belum resmi diumumkan, namun dengan estimasi harga chipset Snapdragon 8S Gen 3, versi Pro diprediksi dibanderol mulai 2.999 Yuan atau 6,9 juta Yen, dengan versi standar dengan Dimensity 8450 diperkirakan mulai 2.499 Yuan atau 5,7 jutaan. Oppo belum mengkonfirmasi apakah perangkat ini akan masuk pasar Indonesia. Namun melihat tren sebelumnya dan potensi besar pasar gaming mobile tanah air, peluang kehadirannya cukup tinggi. Kita tunggu saja peluncuran resminya pada 21 Juli mendatang.